Kembali di channel YouTube Agathos Adelphos. Salam waras, cerdas, bijaksana. Kali ini dalam seri baru, yaitu seri Mujizat Yesus. Berani, kompeten, efektif karena Roh Kudus. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Lukas 5 ayat 17 sampai ayat 29. Ketika Yesus melihat iman mereka, Ia berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, tempat peristiwa yaitu terjadi di provinsi Galilea, di kota Kapernaum, tempat tinggal Yesus dan murid-murid biasa berkumpul. Jadi kota Kapernaum itu di provinsi Galilea. Kota Kapernaum dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi sentral pelayanannya supaya bisa kemana-mana. Pokok-pokok dalam cerita yang pertama, Yesus menerima orang banyak yang datang. Yang kedua, Yesus mengampuni dosa. Yang ketiga, Yesus mengetahui pikiran manusia, pikiran orang Farisi. Yang keempat, Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Yang kelima, orang lumpuh sembuh lalu memuliakan Allah. Yang keenam, orang banyak tahu Yesus mampu mengampuni dosa dan Yesus mampu menyembuhkan. Yang ketujuh, orang banyak memuliakan Allah. Saudaraku, apa kegiatan Tuhan Yesus di kota itu? Alkitab menjelaskan, Yesus menerima banyak orang. Banyak orang diantaranya adalah termasuk orang-orang sehat, bahkan orang sakit, bahkan pengantar-pengantar orang sakit. Yesus juga mengajar, termasuk ahli Taurat ikut belajar. Dan Yesus menyembuhkan. Nah, orang yang datang itu dari berbagai tempat. Dikatakan oleh Alkitab, semua desa di Galilea. Lalu dari Yudea dan dari Yerusalem. Saudara-saudara, tujuan dari cerita itu adalah agar pembaca mengenal Yesus sebagai dua hal. Agar pembaca mengenal Yesus, bahwa Yesus adalah Anak Manusia yang memahami keperluan manusia. Manusia berdosa perlu ampunan. Manusia itu lumpuh, manusia itu sakit, perlu kesembuhan. Yang kedua, agar pembaca mengenal Yesus sebagai Anak Allah.
Anak Allah yang berkuasa, mengetahui pikiran manusia, pikiran para ahli Taurat. Anak Allah yang mengampuni dosa-dosa. Anak Allah yang berkuasa menyembuhkan sakit penyakit. Dalam kasus ini adalah sakit lumpuh. Nah, refleksi tujuan cerita ini adalah agar kita memahami keperluan rohani lebih utama daripada keperluan jasmani. Agar orang yang telah sembuh itu memuliakan Allah. Agar orang yang hadir menyaksikan mujizat kesembuhan itu beriman kepada Yesus. Karena ternyata banyak orang, walaupun dia sudah menyaksikan, tidak juga beriman kepada Tuhan. Tujuan berikutnya juga agar yang hadir memuliakan Allah. Saudara-saudaraku, apa sebenarnya mujizat? Mujizat adalah perbuatan ajaib, perbuatan supranatural yang dibuat oleh Yesus, yang dibuat oleh para nabi, yang dibuat oleh para rasul dan hamba Tuhan, baik yang memiliki karunia-karunia mujizat maupun sebagai jawaban atas doa-doa mereka. Mujizat adalah perbuatan yang melampaui akal, pikiran kita, melampaui. Tidak dapat dijelaskan dengan akal manusia yang sempit, akal manusia yang terbatas. Karena mujizat itu melampauinya. Akal kita bukannya tidak masuk akal, tetapi akal kita tidak mampu memuat atau memahami mujizat. Ada dua jenis mujizat yang kita percaya, yang diajarkan oleh berbagai-bagai teologi yang alkitabiah. Satu, mujizat langsung. Mujizat langsung adalah jika ada orang yang sakit berdoa kepada Yesus dan sembuh tanpa harus berobat ke puskesmas, ke rumah sakit, ke dokter, tapi didoakan dan sembuh. Itu yang disebut dengan mujizat langsung. Yang kedua, mujizat secara proses. Kalau kita sakit, kita berdoa kepada Yesus, lalu kita berobat ke puskesmas, berobat ke rumah sakit, berobat ke dokter, lalu sembuh. Mengapa harus proses? Karena yang membuat mujizat langsung Yesus atau Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi yang membuat proses itu juga Tuhan yang Maha Kuasa melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, penemuan-penemuan berupa obat-obat dan lain sebagainya. Itu juga dari Tuhan. Maka disebut mujizat proses. Kisah nyata. Waktu kami ke desa beberapa tahun yang lalu, ada satu jemaat yang anaknya berumur ya sekitar balita lah, bawah 5 tahun. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia juga berobat. Merasa berdoa, berobat pun tidak mempan, dia panggil dukun. Dia ingin supaya anaknya sembuh. Bukannya hidup, tapi malah mati anaknya. Waktu pelayanan saya ke kampung istri saya di salah satu kampung di Kabupaten Magelang, saya berdoa untuk orang sakit. Bukannya sembuh, malah mati. Kemudian waktu kami di Sungai Betung, ada satu ibu yang divonis umurnya tinggal hanya 6 bulan. Divonis dokter umurnya hanya tinggal 6 bulan. Mengapa? Karena jantungnya berlobang. Dia memanggil kami, lalu saya menjelaskan. Dokter menjelaskan sesuai dengan bidangnya. Dan kita berterima kasih. Kita harus menanggapi dengan baik dan bijaksana.
Kita harus menanggapi dengan baik dan dengan benar. Saudara-saudaraku, bagaimana? Ya, kita berdoa, kita terus berupaya, kita terus berobat. Puji Tuhan, ibu itu masih hidup sampai hari ini. Jadi 6 bulan itu di-cancel. Dan itu terjadi pada tahun 2001. Nah, sekarang sudah 2023. Dia masih hidup sampai sekarang. Puji Tuhan. Waktu kami dengan Pak Gembala tahun 2014, saat pesta tahun baru padi, di kampung sekitar Bengkayang, kami diminta mendoakan seorang anak yang sakit. Kondisinya, mohon maaf ya, badannya kurus, tinggal kulit pembalut tulang. Perutnya buncit. Dalam benak saya, mungkin tidak akan sembuh. Karena pengalaman di atas, doakan orang sakit malah meninggal. Tetapi kami berdua, saya dengan Pak Gembala itu mendoakan anak yang sakit itu. Puji Tuhan. Gembala bercerita, dia bersaksi bahwa anak yang kita doakan bersama-sama sudah sembuh dan bisa pergi ke sekolah. Mari kita belajar apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. 1. Yesus memahami keperluan kita masing-masing. Jika berdosa, Yesus mau ampuni. Jika sakit, Yesus mau sembuhkan. Jika kita sembuh, kita harus bersyukur kepada Allah. Kita harus memuliakan Allah. Jika tidak sembuh, kita berserah saja kepada Tuhan. Kadang-kadang kematian adalah jalan terbaik. Tapi memang saya mengharapkan kita yang sakit saat ini disembuhkan oleh Tuhan. Yang kedua yang dapat kita pelajari dari cerita itu adalah memberitahukan kita bahwa Yesus guru yang bijaksana, sedangkan orang Farisi, ahli Taurat, mereka orang banyak itu haus akan pengajaran Yesus. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara mau belajar kepadanya? Yang ketiga, cerita itu juga menyatakan bahwa Yesus anak manusia tanpa dosa. Ia berkuasa mengampuni apapun dosa saudara. Yesus bisa mengampuninya. Ada yang berpendapat, wah saya terlalu banyak dosa saya. Saya membunuh, berzina, merampok. Mana Tuhan mau mengampuni saya? Tapi Alkitab katakan, biarpun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Dan Yesus mau. Ia mencari saudara. Dia mau menyucikan dosa-dosa saudara. Yang keempat, datanglah kepadanya, mohon ampunannya. Mengapa Yesus Kristus bisa mengampuni? Karena Yesus adalah Allah. Karena Yesus adalah manusia tanpa dosa. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Yang kelima, selanjutnya, jika saudara telah sembuh secara jasmani dan secara rohani, muliakanlah Allah. Bagaimana caranya muliakan Allah? Ucapkanlah syukur. Layanilah sesama. Datanglah beribadah dan persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Seperti 4 orang yang menolong si lumpuh yang disebutkan di dalam pelayanan kepada orang lumpuh itu. Yang keenam, iman, yaitu pengakuan kita wajib dibuktikan. Ini saatnya kita berbuat, menolong orang-orang. Orang-orang kampung yang transportnya, mobil aksesnya tidak bisa masuk ke desa, ataupun kalau masuk ke siok-siok, terperosok di lubang-lubang yang dalam. Dan orang-orang yang di kampung itu, kalau ada kesulitan, kesusahan,
mereka bergotong royong memikul orang sakit untuk bisa dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit. Saya sendiri mengalaminya. Waktu 2 orang adik saya dipikul dari kampung Bentiang sana. Adik saya yang terakhir bulan Desember yang lalu. Mereka memikul adik saya semalam-malaman untuk mendapat pertolongan. Dan walaupun memang akhirnya 2 adik saya itu sudah meninggal dunia. Ketujuh, ora et labora. Berdoa dan bekerja. Berdoa dan berusaha. Beriman dan mengharapkan mujizat daripada Tuhan. Percayalah, mujizat masih ada. Setidak-tidaknya Tuhan masih dengar doa kita. Tuhan masih bekerja, tetap bekerja, baik secara langsung maupun lewat proses. In God we trust. Without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Kembangkan, kelola potensi Anda. Abaikan ejekan, abaikan hinaan orang. Maju terus di dalam Tuhan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas. Banggalah menjadi seorang Kristen. Dan nantikanlah mujizat-mujizatnya. Salam waras, cerdas, bijaksana. Terima kasih sudah menonton. Semoga menjadi berkat. Jika jadi berkat, silakan like, share, dan subscribe. Dan nantikanlah seri mujizat berikutnya. Salam hormat dengan penuh kasih sayang dari Tuhan oleh Pendeta Najarudin.